Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam saya ucapkan kepada Ibu Ulfa Khaira SKMikom sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan ujian tengah semester saya. Perkenalkan, nama saya Dini Savitri dengan NIM F1E121151. Berasal dari ruang 05 Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel distribusi, pemusatan data kelompok, dan juga penyimpangan data kelompok. Di sini saya ambil data dari BPS mengenai angka kelahiran pada perempuan usia 15 sampai 19 tahun menurut provinsi pada tahun 2017. Dari data ini dapat kita lihat bahwa negara Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi, di mana di Provinsi Aceh memiliki jumlah angka kelahiran yaitu 21, di Sumatera Utara 29, Sumatera Barat 16, Riau 54, Jambi 46, Sumatera Selatan 46, Bengkulu 49, Lampung 32, Kepulauan Bangka Belitung 50, Kepulauan Riau 21, DKI Jakarta 20, Jawa Barat 35, Jawa Tengah 38, DKI Yogyakarta 15, Jawa Timur 29, Banten 27, Bali 22, Nusa Tenggara Barat 42, Nusa Tenggara Timur 49, Kalimantan Barat dengan jumlah 63, Kalimantan Tengah 83, Kalimantan Selatan 56, Kalimantan Timur 53, Kalimantan Utara 33, Sulawesi Utara 36, Sulawesi Tengah 60, Sulawesi Selatan 45, Sulawesi Tenggara 46, Gorontalo 44, Sulawesi Barat 46, Maluku dengan jumlah 51, Maluku Utara dengan jumlah 57, Papua Barat dengan jumlah 39, dan Papua dengan jumlah 65. Data tersebut bersumberkan dari data sensus kesehatan 2017 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Dalam melengkapi tugas UTS ini, saya mengambil data tersebut berdasarkan dari data sekunder, yang mana data sekunder ini saya ambil dari data BPS atau disebut dengan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Data tersebut adalah data mengenai sensus angka kelahiran pada perempuan usia 15 sampai 19 tahun menurut provinsi pada tahun 2017. Data ini saya ambil untuk melengkapi ujian tengah semester Statistika Dasar, dan dari data ini saya akan mengukur tabel frekuensi, pemusatan data kelompok, dan penyimpangan data kelompok. Dari data yang setelah saya analisis di atas, saya dapat mengemukakan tipe data yang digunakan dalam data sensus angka kelahiran ini ialah tipe data kuantitatif. Sebelum kita menjelaskan tipe data kuantitatif, kita harus mengetahui apa sih tipe data itu. Tipe data itu adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Sehingga pada data BPS ini saya analisis dalam data angka kelahiran pada perempuan usia 15 sampai 19 tahun menurut provinsi pada tahun 2017. Ini menggunakan tipe data kuantitatif, yang mana dalam data tersebut memiliki bentuk angka, data statistik, dan data yang dapat dilakukan analisis atau data tersebut dapat diukur. Sedangkan skala pengukuran yang digunakan dalam data tersebut ialah skala pengukuran skala rasio, di mana dari data tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat sifat membedakan antara data satu dengan data yang lain, mengurutkan data, jarak antar nilai data itu tetap, dan data ini mempunyai nilai 0 yang mutlak. Berikut ialah data yang telah saya urutkan dari mana provinsi yang memiliki jumlah angka kelahiran paling sedikit hingga provinsi yang memiliki jumlah kelahiran yang banyak. Data di atas itu telah saya susun secara urut dari provinsi yang memiliki angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun yang sedikit hingga provinsi yang memiliki angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun yang banyak. Dari data yang telah kita urutkan tadi, dapat kita ketahui bahwa jumlah angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun, jumlah yang paling sedikit ini ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah angka kelahirannya itu terdapat 15 orang. Sedangkan provinsi yang memiliki data paling banyak
mengenai data tersebut ialah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana dengan jumlah 83 orang. Tujuan saya mengurutkan data ini ialah agar dapat membantu saya dalam menentukan kelas yang terendah hingga kelas yang tertinggi, dan sehingga mempermudah saya dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita masuk dalam tabel distribusi frekuensi, di sini saya telah menyajikan data tersebut dalam diagram batang. Di sini kita nampak codingannya. Saya menggunakan RStudio dalam menyajikan diagram batang data tersebut. Di sini telah selesai coding dengan codingan jumlah tersebut ada 21, 29 hingga 65. Data tersebut setelah itu terdapat provinsi yang sama dengan terdapat nama provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Di sini terdapat perbedaan data di mana di jumlah ini kita tidak menggunakan tanda kutip 2 karena ini merupakan number atau menggunakan integer, maka kita tidak perlu menggunakan tanda kutip 2. Di provinsi ini kita menggunakan tanda kutip 2 karena ini merupakan karakter atau varchar, sehingga kita ini merupakan varchar sehingga kita memerlukan tanda kutip 2 untuk mengawali nama dari atribut tersebut. Dan jangan lupa kita untuk menggunakan tanda koma agar dapat memisahkan antara data satu dengan data yang lainnya. Di sini bar plot ini merupakan diagram batang yang akan saya buat, di mana jumlah ini saya lambangkan menjadi Y, sedangkan provinsi ini dilambangkan menjadi X pada tabel bar plot. Main ini sebagai judulnya saya beri judul dengan jumlah anak perempuan rentang usia 15-19 tahun. Sedangkan next.arg ini saya beri dengan nama provinsi. Ini untuk menentukan data dari X-nya. Sedangkan call dan border ini untuk kita memberi pewarnaan pada bar plot tersebut. Call-nya itu saya menggunakan orange, sedangkan border itu saya menggunakan red. Ini merupakan hasil yang telah kita import dari codingan tersebut. Di sini dapat jumlah dengan tipe datanya itu number, sedangkan provinsi dengan tipe data karakter. Di sini dapat kita lihat bar plot yang telah saya buat. Call tadi itu ialah berwarna orange, sedangkan bordernya itu berwarna merah. Di sini provinsi menjadi X-nya dan Y-nya ialah jumlah. Yang kedua, saya akan menentukan tabel distribusi frekuensi. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih tabel distribusi tersebut. Tabel distribusi adalah cara umum untuk menata atau menyusun data yang dimiliki dalam sebuah tabel yang menunjukkan sebaran atau distribusi frekuensi data dan tersusun atas frekuensi tiap-tiap kelas atau kategori yang telah ditetapkan. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini, kita harus menentukan berapa banyak kelasnya terlebih dahulu. Di sini banyaknya selang kelas ini tergantung pada jumlah pengamatan dalam data yang kita amati. Dengan rumusnya itu, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini merupakan jumlah dari data kita tadi. Di sini saya masukkan 1 ditambah 3,3 log 34, di mana jumlah provinsi tadi ada 34, dan datanya itu terdapat 34. Di sini menghasilkan 6,05 atau dapat kita bulatkan menjadi 6. Di sini dapat kita melihat keterangan di mana K merupakan banyak kelas, sedangkan N adalah jumlah data. Yang kedua, kita harus menentukan intervalnya. Interval ini adalah cara yang memisahkan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Dalam sebuah selang kelas atau lebar kelas akan tergantung pada banyaknya kelas dan kisaran atau yang sering disebut dengan rank. Dalam penentuan selang kelas ini, kita harus memiliki lebar kelas yang sama. Untuk mencari rank ini dapat kita lakukan dengan rumus X max dikurang X min, yang mana data maksimal
data maksimal ini adalah data yang besar, sedangkan X-min ini adalah data yang kecil. Dari data urut tadi dapat kita ketahui bahwa DKI Yogyakarta memiliki data yang sedikit dengan 15, sedangkan Kalimantan Tengah memiliki data dengan jumlah 83. Sehingga dapat kita cari intervalnya dengan rumus I sama dengan R per K, atau I sama dengan rank per kelas. Rank tersebut dapat kita lihat X-max-nya itu ialah 83, yaitu data tertinggi, sedangkan data terendah atau X-min-nya adalah 15, kita bagi dengan kelas tadi. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa 83 dikurang 15 per 6 sama dengan 68 per 6. Yang mana hasilnya itu 11,33 dan dapat kita bulatkan menjadi 11. Di sini dapat keterangan bahwa R itu adalah range atau kisaran, sedangkan A adalah banyak kelas, X-max ialah nilai pengamatan tertinggi, dan X-min merupakan nilai pengamatan terendah. Dari data-data tersebut, dari data kelas, range, dan interval, dapat kita buat tabel distribusi frekuensi, di mana terdapat tabel distribusi frekuensi, tabel frekuensi relatif, dan tabel frekuensi kumulatif. Di sini saya membedakan antara selang bawah dengan selang atasnya. Dari tadi kita mendapatkan 11 intervalnya. Untuk mencari selang atas, kita harus menambahkan selang bawah ditambahi dengan interval, sehingga 15 ditambahi 11 ialah 25, di mana 15 ini termasuk data yang kita hitung. Selanjutnya setelah 25 kita buat 26 tambah 11 36. Setelah 36 ada 37, ditambah 11 ada 47. Setelah 47 ada 48, ditambah 11 ada 58. Setelah 58 ada 59, kita tambah 9 dengan ada 69. 69 selanjutnya ada 70 tambah 11, seharusnya di sini 80, tapi data kita memiliki jumlah maksimalnya itu 83, jadi saya masukin 83. Dari data tersebut dapat saya ukur jumlah berapa sih dari 15 sampai 25 ini jumlah datanya. Dari data yang di atas tadi dapat saya tentukan bahwa jarak 15 sampai 25 ini terdapat 6 data. 26 sampai 36 terdapat 7 data. Dari 37 sampai 47 terdapat 9 data. Dari 48 sampai 58 terdapat 8 data. 59 sampai 69 terdapat 3 data. 70 sampai 83 terdapat 1 data. Dari tabel frekuensi ini dapat kita jumlahkan 6 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 1 dengan jumlah totalnya itu ada 34. Yang kedua, kita menentukan frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini dapat kita cari dengan frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Dapat kita nyatakan dalam bentuk persen maupun tidak. Di sini 6 dibagi 34 sama dengan 0,18 atau 18%. Di kisaran 26 sampai 37 terdapat frekuensinya 7, sehingga 7 dibagi 34 yaitu 0,21 atau 21%. 9 bagi 34 0,26 atau 26%. 8 per 34 sama dengan 0,24 atau 24%. 3 per 34 sama dengan 0,09 atau 9%. 1 per 34 sama dengan 0,03 atau 3%. Sehingga 34 per 34 itu adalah 1 atau dapat kita jumlahkan menjadi 100%. Frekuensi kumulatif ialah frekuensi penjumlahan, di mana kita jumlahkan frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Ini 6 menjadi 6. 6 ditambah 3 13, 6 ditambah 7 13, 13 tambah 9 22, 22 tambah 8 30, 30 tambah 3 33, 33 tambah 1 34. Dan di tabel di atas dapat saya jelaskan terdapat dua jenis tabel frekuensi, yaitu tabel frekuensi relatif dan tabel frekuensi kumulatif. Tabel frekuensi relatif dapat diartikan sebagai rasio antar frekuensi tiap kelas dengan frekuensi total atau banyaknya pengamatan secara keseluruhan, sedangkan frekuensi kumulatif diartikan sebagai penjumlahan frekuensi demi frekuensi pada kelas. Dari tabel
Dari tabel distribusi ini dapat saya buatkan diagram batang atau barcode-nya seperti kodengan di atas, sama seperti penjelasan sebelumnya, di mana frekuensi ini memiliki tipe data number sehingga tidak perlu diberi kutip 2, sedangkan interval memiliki tipe data char sehingga perlu diberi tanda kutip 2. Dengan barcode-nya itu frekuensi, di mana frekuensi ini akan kita jadikan sebagai Y, sedangkan X-nya itu ialah intervalnya. Main ini ialah judul apa yang kita ingin berikan. Setelah itu call ini pewarnaan, dan border ini ialah warna dari call tersebut, dari barcode tersebut. Ini hasil input kita atau value-nya, nilainya. Dapat kita lihat pada diagram batang di bawah ini bahwa selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok ialah data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disajikan dalam tabel frekuensi, sehingga untuk menghitung ukuran pemusatan dan penyimpangan data dikelompokkan terlebih dahulu harus membentuk tabel frekuensi. Ukuran pemusatan atau disebut dengan tendensi sentra adalah penjabaran data yang berulang dan berpusat pada nilai-nilai tertentu secara kuantitatif. Ukuran pemusatan adalah cara untuk mencari nilai tengah dari suatu gugus data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Sebaliknya, nilai terbesar dari sampai nilai terkecil. Ini merupakan data yang telah saya cari, di mana terdapat interval, frekuensi kumulatif, nilai tengah, X1 kuadrat, Fx kuadrat. Di mana interval 15 sampai 25 terdapat frekuensi 6, 26 sampai 36 terdapat frekuensi 7, 37 sampai 47 terdapat frekuensi 9, 48 sampai 58 terdapat frekuensi 8, 59 sampai 69 terdapat frekuensi 3, 70 sampai 83 terdapat frekuensi 6, dengan jumlah total frekuensinya ada 34. Frekuensi kumulatif ialah penjumlahan frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Di sini 6 ditambah 7, 13 tambah 9, 22 tambah 8, 30 tambah 3, 33 tambah 1, 34. Nilai tengah ini kita cari dengan cara interval batas atas ditambah interval batas bawah dibagi 2. 15 ditambah 25, 40 dibagi 2 ialah 20. 26 ditambah 36 dibagi 2, 31. 37 tambah 47 dibagi 2, 42. 48 ditambah 58 dibagi 2, 53. 59 ditambah 69 dibagi 2, 64. 70 ditambah 83 dibagi 2 ialah 76,9. X kuadrat tersebut kita ambil dari nilai tengah. 20 kuadrat sama dengan 400, 31 kuadrat sama dengan 961, 42 kuadrat sama dengan 1764, 53 kuadrat sama dengan 2809, 64 kuadrat sama dengan 4096, sedangkan 76,5 dikuadratkan menghasilkan 5852,25. Setelah itu kita akan menentukan nilai Fi dengan Xi, di mana kita akan mengambil data frekuensi dikali dengan nilai tengah. 6 dikali 20 sama dengan 120, 7 dikali 31 sama dengan 217, 9 dikali 42 sama dengan 378, 8 dikali 53 sama dengan 424, 3 dikali 64 sama dengan 192, 1 dikali 76,5 sama dengan 76,5. Setelah itu kita akan mencari F1X
1 yang dikuadratkan kita ambil dari data frekuensi dikali dengan X I dikuadratkan, dimana 6 dikali 400 sama dengan 2400, 7 dikali 961 sama dengan 6727, 9 dikali 1764 sama dengan 15876, 8 dikali 2809 sama dengan 22472, 3 dikali 192 sama dengan dikali 4096 sama dengan 12.288, dan 1 dikali dengan 5852,25 sama dengan 5852,25. Setelah itu kita juga akan menjumlahkan Fi dengan Xi-nya, di mana frekuensi yang dengan nilai tengah telah kita kalikan semua data yang tersebut dan kita jumlahkan mendapatkan hasil 1407,5. Setelah itu kita kuadratkan menjadi 1981056. Dari data tersebut saya buat dari menggunakan Excel, di mana di sini dapat kita lihat interval, frekuensi kumulatif, nilai tengah, di mana kita ambil dari penjumlahan interval dibagi 2, Xi kuadrat diambil dari nilai tengah yang dikuadratkan, sedangkan Fxi yaitu nilai frekuensi dikali dengan nilai tengah, sedangkan Xi kuadrat ialah nilai perkalian F dikali dengan Xi dikuadratkan, sehingga menjadi 24.000. Setelah itu kita jumlahkan dengan rumusnya sum. Ini juga kita kuadratkan. Setelah itu saya akan menentukan pemusatan data kelompok. Yang pertama itunya mean. Mean ini merupakan rata-rata yang didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah data yang digunakan. Di sini terdapat rumus rata-rata sama dengan sigma dari I hingga ke K Fx per sigma dari I sama dengan 1 hingga K F, atau sigma Fx per sigma F, di mana X ini ialah mean, sedangkan sigma ini adalah sigma Fx ini adalah jumlah frekuensi yang dikali dengan nilai tengah, sedangkan sigma Fi sama dengan jumlah frekuensi. Untuk mencari mean, kita telah mendapatkan data Fx yang mana jumlahnya itu 1407,5, sedangkan sigma F-nya itu ada 34. Jadi mean-nya itu ialah sigma Fx dengan 1407,5 dibagi 34, sehingga hasilnya itu 41,397588, atau dapat kita bulatkan menjadi 41,4 atau 41 saja. Di sini dapat kita lihat mean ini adalah perkalian pembagian dari jumlah Fixi dibagi dengan jumlah frekuensi, sehingga menghasilkan 41,39. Yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai median. Median ini merupakan sebagai nilai tengah yang memisahkan data yang tinggi dengan data yang terendah, dengan rumusnya itu BB ditambah 0,5 FT dikurang FSM dikali dengan I per FM, di mana ME ini adalah median, BB ini batas bawah, ditambah 0,5 dikalian dengan frekuensi total dikurangi frekuensi sebelumnya dikali dengan interval per frekuensi, di mana median itu berada di sini, ada keterangannya. Untuk mencari letak di mana median itu dapat kita gunakan rumus 1/2n, atau 1/2 dari 34, yaitu 17, di mana kita lihat ialah dari tabel distribusi kumulatif, di mana di sini datanya terletak di
frekuensi kumulatif dengan jumlah 22, sehingga dapat kita buat 0,5 kali Ft ialah 34, FSM-nya itu ialah 13, sedangkan FM-nya itu dimana frekuensi median itu berada di angka 9, dan batas bawah dari 9 ini ialah 37, dan batas atasnya itu ada 47. Intervalnya itu telah kita ketahui tadi. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa interval itu ada 11. Untuk mencari median, maka kita kalikan 37 ditambah 0,5 dikali 34 dikurang 13 dikali 11 per 9, sehingga mendapatkan hasilnya 41,8889 atau dapat dibulatkan menjadi 42. Sini dapat kita lihat dari screenshot median menggunakan Excel. Yang kedua itu selanjutnya kita akan mencari modus. Modus ini dapat didefinisikan sebagai nilai yang paling sering muncul. Untuk melihat data yang sering muncul, maka kita harus melihat dari tabel distribusi frekuensi. Di sini dapat kita lihat bahwa data yang sering muncul pada frekuensi yaitu data 9, di mana dengan interval 37 sampai 47. Sehingga dapat kita cari nilai A. A ini adalah di mana frekuensi dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, sedangkan B ini adalah frekuensi di mana letak modus ini dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Ini A dan ini B. Untuk mencari median, untuk mencari modus, kita menggunakan rumus batas bawah ditambah A per A ditambah B tutup kurung dikali dengan I interval, di mana BB ini adalah batas bawah di mana letaknya modus tersebut, sedangkan A ini adalah pengurangan dari nilai frekuensi di mana modus itu berada dengan frekuensi sebelumnya, dan B ini adalah pengurangan frekuensi dengan frekuensi setelahnya. Sehingga dapat kita lihat modusnya itu sama dengan 37 ditambah 2 per 2 ditambah 1 ialah 3, dan dikali 11 terdapat jumlah itu 44,333 atau dapat kita bulatkan menjadi 44. Di sini terdapat Excelnya. Setelah itu kita lanjut mengenai ukuran penyimpangan data kelompok. Yang pertama ialah ragam atau varians, yang dapat didefinisikan sebagai nilai yang menunjukkan seberapa jauh dan data itu menyimpang dari rata-ratanya. Dari data ragam ini dapat kita menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma fx yang dikuadratkan dikurang dengan sigma fx kuadrat dibagi dengan sigma f tutup kurung semuanya dibagi lagi dengan sigma f yang dikurangi dengan 1. Dari data kelompok tadi dapat kita lihat bahwa sigma fx kuadratnya itu, jadi data yang akan kita gunakan ialah sigma fx yang kita gunakan adalah sigma fx dengan jumlah itu 65615,25. Sigma fx dikurung dan dikuadratkan menjadi 1981056. Sigma f itu terdapat 34. Sigma f yang dikurangi 1, di mana 34 dikurangi 1 ialah 33. Di mana sigma fx kuadrat adalah jumlah frekuensi dikali dengan nilai tengah yang telah dikuadratkan, sedangkan dalam kurung sigma fx yang dikuadratkan adalah jumlah frekuensi dikali dengan nilai tengah dan keduanya dikuadratkan, sedangkan sigma f ialah jumlah frekuensi dan sigma f dikurang 1 ialah jumlah frekuensi yang dikurangi dengan 1. Dapat kita buat rumusnya, yaitu dapat kita masuki nilainya dan mendapatkan hasil yaitu 2222,693627 atau dapat kita bulatkan menjadi 2222,7. Ini adalah data menggunakan Excel ragam.
di mana N11 sigma ini dikurang dengan M12 ini dikurang dengan ini dibagi dengan ini dan dibagi lagi dengan 33. Selanjutnya kita lanjut ke standar deviasi, yang mana atau disebut dengan simpangan baku adalah akar dari ragam, sehingga untuk menghitung nilai ini sangat mudah, yaitu dengan mengakarkan nilai ragam. Nilai ragam yang kita dapatkan tadi ialah 222,7, sehingga dapat kita akarkan, yaitu menghasilkan nilai 14,9231 atau 14,9 atau 15. Di sini di Excel saya menggunakan SQRT untuk mencari akar dari ragam tersebut. Selanjutnya peta. Ini adalah peta Indonesia mengenai angka kelahiran anak perempuan dari usia 15 sampai 19 tahun di sejumlah provinsi pada tahun 2017. Di sini saya juga menggunakan Visual Code. Pertama, saya memasukkan datanya, di mana saya menggunakan library seperti map. Saya menggunakan package atau library seperti ggplot2, ggrepl, ggtimes, dan juga menggunakan maps dan maps. Ini dapat kita lihat. Setelah kita panggil, untuk membuat peta, kita harus membuat peta dunia terlebih dahulu dengan codingannya, yaitu peta. Setelah itu kita panggil package ggplot yang tutup kurung ditambah geopolygon ini untuk menunjukkan di mana letaknya daerah kita tersebut, dan kita panggil package maps dengan sebutan world untuk menunjukkan peta dunia. Sedangkan AS ini berfungsi untuk menentukan berapa X long dan Y latitude merupakan X long longitude dan Y longitude, dan dimasukkan ke dalam grup yang sama. Untuk setelah itu kita menggunakan fill ini, di mana kita memberikan pewarnaan kepada peta dengan warnanya putih, dengan color ini ialah sebagai bingkai peta itu kita kasih warna hitam atau black, dengan or fixed-nya itu dengan ukuran fixed-nya itu ialah 1. Setelah itu kita print peta, maka akan keluar ialah peta dunia. Untuk mengeluarkan peta Indonesia, kita dapat menggunakan yaitunya Indonesia sama dengan peta ditambah Xlim dan Ylim. Ini merupakan X ini merupakan longitude, sedangkan Ylim ini merupakan latitude. Setelah itu kita print Indonesia sehingga keluarlah peta negara Indonesia. Setelah itu kita panggil data ini, dapat kita menggunakan kode seperti jumlah anak dan R. Seharusnya kita harus import database-nya tersebut. Kita ambil Excel, kita ambil browse, kita cari di mana letak data kita tadi. Sini. Kita tunggu. Setelah keluar kita import. Di sini adalah data kita, sehingga dapat dibaca. Di sini saya juga telah melakukan pengkodean untuk membaca di mana letak provinsinya, tapi di sini saya mengalami error dengan kode describe value supplied to continuous scale. Saya ulang dan saya tidak bisa, dan sampai ini yang saya bisa. Mungkin sedikit itu dari saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.